Jadi kita tugasnya ngelola uang yang masuk dan mengelola uang yang keluar. Gitu. Dan bikin uang yang masuk itu dikelola sebaik mungkin. Selain uang masuk sama uang keluar, tentunya treasury itu juga melakukan investasi-investasi lain gitu ya. Salah satunya transaksi-transaksi lain juga kayak forex sama fixed income. Nah, kalau di bank syariah fixed income-nya kita sukuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Biamers? Kembali lagi dengan saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower Jakarta. Nah, di sesi podcast kali ini kita akan bahas tentang yang namanya treasury. Apa sih itu treasury? Mungkin Biamers kalian udah tahu nih kalau di bank itu ada yang namanya customer service, ada juga teller, tapi ada juga nih yang namanya treasury. Dari kata treasure mungkin mencari harta karun kah ya mungkin. Nah, di sini kita sudah kedatangan langsung narasumbernya dengan Mbak Citra Kurniawati selaku Head of Treasury PT Bank Muamalat Indonesia. Halo Mbak Citra. Halo Erlina. Apa kabar Mbak Citra? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah nih, harus sehat selalu ya Biamers ya. Nah, Mbak Citra ini pertama kali menjadi narasumber di sesi Muamalat Talk ini ya. Masih deg-degan nih, masih deg-degan, nggak perlu deg-degan dong karena kita mau kenalan langsung nih sama Biamers. Boleh kenalan dulu Mbak Citra dengan Biamers di luar sana. Oke, hai Biamers ya, Biamers. Saya Citra Kurniawati, biasa dipanggil Citra, dan saya nggak mau dipanggil Bu ya, karena masih kelihatan Mbak muda aja, ya, betul, lihat betul. tuh, awet muda sekali tapi sudah jadi Head of Treasury di PT Bank Muamalat. Alhamdulillah ya. Jadi memang Bank Muamalat ini sebagai salah satu bank Islam terbesar gitu ya, apalagi kita bank pertama murni syariah gitu ya, kita harus mensiarkan agama Islam dan tentunya keuangan Islam, dan treasury itu erat hubungannya sama keuangan Islam. Oke. Gitu. Seperti Mbak Citra ini semangat sekali nih, menarik nih kayaknya treasury nih. Bener-bener treasure ya, mencari harta karun. Betul, mencari harta karun. Betul sekali. Oke, Mbak Citra. Jadi treasury itu sebetulnya ngapain aja sih? Kemudian boleh dijelaskan secara sederhana nih ke teman-teman Biamers. Jadi di Bank Muamalat itu treasury itu apa sih pekerjaannya, job desk-nya mungkin kurang lebih seperti apa? Oke, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Treasury itu apa? Treasury bener banget dari kata treasure. Treasure artinya harta karun, bener banget juga gitu ya. Jadi memang ya? Kita kerjaannya emang mengelola harta karun. Harta karunnya siapa? Ya karena aku di Bank Muamalat tentunya ngelola harta karun Bank Muamalat. Jadi kita tugasnya ngelola uang yang masuk dan mengelola uang yang keluar. Gitu. Dan bikin uang yang masuk itu dikelola sebaik mungkin, seoptimal mungkin buat dapetin profit. Gitu. Tetap ya profit ya. Iya dong, kita profit oriented banget. Nah, selain uang masuk sama uang keluar, tentunya treasury itu juga melakukan investasi-investasi lain gitu ya. Salah satunya transaksi-transaksi lain juga kayak forex sama fixed income. Nah, kalau di bank syariah fixed income-nya kita sukuk. Gitu. Baik. Nah, mungkin Biamers tahu yang namanya sukuk retail, di cabang-cabang banyak kan dijual, ini salah satunya dari produknya treasury. Gitu. Sukuk itu merupakan salah satu produk treasury ternyata ya. Ya, betul. Produk yang dijual oleh treasury dan dibantu oleh teman-teman cabang ya, gitu. Oke nih, kalau gitu apa sih Mbak Citra mungkin bedanya dengan finance? Kalau di bank itu kan tidak terlepas dari namanya finance ya. Betul. Nah, apakah finance ini lebih cocok dibilang sebagai bendahara perusahaan atau masih ada hubungannya dengan treasury sendiri? Oke. Jadi memang asal muasalnya mungkin awalnya gitu ya, sebelum treasury ini menjadi sebuah divisi yang profit oriented, yang memang ada target fee base atau pendapatannya. Dulu awal-awalnya bank mungkin tidak membutuhkan yang namanya treasury, tapi lebih ke finance. Tapi berkembangnya zaman gitu, bahwa memang pengelolaan uang itu bisa menghasilkan sesuatu lagi gitu ya. Akhirnya berdirilah treasury, dan treasury ini makin menjadi unit bisnis. Gitu. Kalau finance itu lebih kan yang ngitung-ngitung doang gitu. Ya, tapi nah, kalau treasury ini yang mengeksekusi.
kita yang mengeksekusi transaksinya gitu. Trading ya mungkin bisa dibilang. Betul, kita yang melakukan eksekusinya, kita yang ngatur, kemudian kita menata itu mana yang jangka pendek, mana yang jangka panjang gitu kan. Nah dari situ nanti kita lihat sudah sesuai nggak dengan target-targetnya bank. Oke. Nah tadi kan sudah dijelaskan nih salah satu aktivitasnya adalah trading ya. Betul. Apakah aktivitas utamanya ini memang hanya trading saja atau mungkin ada yang lain? Nah menarik banget ya. Jadi kalau di bank syariah memang kadang-kadang orang alergi ya, trading haram jangan-jangan nih gitu. Nah kita harus ngelihat lagi tradingnya trading apa gitu. Kalau untuk treasury kita memang ada transaksi forex, ada transaksi sukuk, dan itu sudah ada fatwanya. Dimana transaksi forex itu halal nih teman-teman nih, halal karena sudah ada fatwanya tahun 2002 tentang akad sarf gitu ya. Kita boleh berjual beli mata uang. Contohnya gini, Erlina mau jalan-jalan ke Eropa nih, mau ke Paris. Amin. Mau ke Paris. Butuh uang apa? Butuh mata uang dalam bentuk Euro negaranya, kan? Euro, betul. Euro, betul. Sekarang uangnya bentuknya apa? Rupiah. Berarti Erlina harus beli euro. Kalau forex dilarang, Famers, nih kalau forex dilarang, gimana caranya Erlina pergi ke sana? Nggak bisa ya Mbak Nggak ya? bisa dong. Betul. Nanti masa bayar ke ke travelnya pakai rupiah, terus nanti di sana pakai rupiah, semuanya nggak bakalan bisa. Makan di Eropa pasti bayarnya pakai euro, ya kan? Betul. Jadi artinya forex ini memang dibutuhkan, gitu, memang dibutuhkan. Jadi di sini untuk bank syariah kita forexnya itu tidak yang spekulasi, tapi kita yang memang benar-benar ada kebutuhan. Istilahnya ada underlying, Erlina. Nah tadi contohnya Erlina mau jalan-jalan, mau lihat Menara Eiffel nih, berarti underlyingnya tadi jalan-jalan tadi kan ada kebutuhan. Atau mungkin Bemers ada yang anaknya sekolah di Australia, butuh apa? Australian dollar, ya kan? Nah itu dia. Jadi memang diperbolehkan dengan akad sarf itu tukar menukar. Jadi dulu itu ada tukar menukar dirham sama dinar, diperbolehkan, dan itu dibawa dan merupakan akarnya dari diperbolehkannya transaksi forex tersebut. Gitu. Berarti ini yang membedakan dengan bank konven ya, Mbak Citra ya, karena ada akad syarfnya tadi, dan juga ada fatwanya di tahun 2002 ya Mbak Citra ya. Betul. Dan untuk saat ini fatwanya ada berkembang lagi, namanya akad tahun 2015 tentang hedging. Jadi di bank syariah nggak hanya akad saf, nggak hanya jual beli kayak tadi kebutuhan langsung gitu ya. Erlina mau berangkat 1 bulan lagi beli sekarang misalnya gitu ya. Ada juga untuk hedging. Nah hedging itu akadnya al-tahawud, al-islami gitu ya. Jadi itu bahasa Indonesianya hedging lah gitu ya, hedging atau lindung nilai teman-teman. Dalam bahasa Indonesia lindung nilai ya. Betul. Mungkin Ada dua di situ nanti transaksinya itu transaksi lindung nilai yang sederhana sama yang transaksi lindung nilai kompleks gitu istilahnya gitu. Dan bank muamalat bisa loh. Gitu. Jadi bukan cuma di bank konvensional yang kalau mau hedging, di bank syariah dan tentunya saat ini bank muamalat itu kita serve produk itu. Gitu. Karena mungkin istilah hedging tadi belum begitu umum ya Mbak Citra ya. Jadi dengan kata lain lindung nilai tadi ya. Jadi lindung nilai itu gini, tadi contohnya mau sekolah anak, bayar SPP-nya kan udah ketahuan ya, 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi nominal X. Nah karena nggak mau khawatir dengan naik turunnya harga, maka si bapaknya beli sekarang misalnya, berarti itu transaksi tunai. Tapi si bapak ini ada ide baru nih, ada keinginan baru melindungi nilainya dia, melindungi nilai tadi nominal itu, dia belinya nanti, tapi dia dealnya sekarang untuk kebutuhan tadi, untuk bayar SPP 6 bulan kemudian misalnya, itu diperbolehkan di syariah. Ya. Karena apa tadi? Ada kebutuhan. Jadi di syariah itu penting, sangat-sangat penting adalah tadi kebutuhannya harus jelas. Underlying-nya nggak boleh spekulasi. Gitu. Jadi tradingnya diperbolehkan ya Mbak ya, betul. Karena ada kebutuhan. Oke nih Mbak Citra, selanjutnya produk treasury ini di bank muamalat sendiri ya, apakah punya beberapa produk unggulan, mungkin 1 atau 2 produk unggulan yang memang jadi yang paling utama gitu? Tadi udah disebutin kita punya produk forex
gitu ya. Produk forex kita bermacam-macam. Produk utama kita memang forex itu gitu. Jadi bisa cash, bayar sekarang gitu, atau nanti bayar tunda istilahnya ya. Tadi yang hedging itu bayar tunda gitu. Kemudian mata uangnya kita macam-macam, Erlina. Tadi saya sudah nyebutin bisa euro, kemudian bisa yen, bisa Australian Singapore dollar betul. ya. Nah, Oke. lebih hebatnya lagi Bang Muamalat punya cabang di Malaysia. Wah. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih. Bang Muamalat punya cabang di Malaysia. Itu adalah keunggulan kita, di mana kita adalah satu-satunya bank di Indonesia yang mempunyai cabang di Malaysia. Wah, Masya Allah sekali ya. Kasih tepuk tangan dong buat Muamalat dong. Bank yang lain Ya, belum ada nih ya, belum ada. Mbak Citra Jadi ya. bank yang berdiri di Indonesia, entiti Indonesia punya cabang di sana. Kalau yang di sana punya cabang di sini kan udah pada tahu semua ya. Gitu. Tapi kalau Indonesia punya cabang di sana, baru Bank Muamalat aja. Masya Dan Allah tentunya sekali. kita punya kelebihan tadi, kalau butuh transaksi untuk di Malaysia, kita bisa bantu tentunya. Kalau nasabah kita punya itu. Nah, untuk mata uang lainnya yang eksotik nih, misalnya mata uang Korean won ya, kan pasti nonton Agak Korea jarang ya. Drakor ya. Drakor. Nah, kita bisa ngirim uang dalam mata uang Korea bisa, mata uang Thailand bisa. Sebutin aja mata uangnya, nanti kita akan coba bantu. Tapi mata uang itu kita punya 100 mata uang lah untuk bisa ditransaksikan. Jadi BMers kalau butuh transaksi gitu ya, transaksi dengan mata uang X, jangan ragu-ragu, calling kita aja dulu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir nih BMers. Kalau saya nyebutin 100 nanti bingung nih Erlina nih, datanya banyak Ya, banget karena banyak ya, berarti ya nyebutinnya. bisa dibilang lengkap gitu, jangan khawatir jangan ya. khawatir, Karena betul. 100 tuh mungkin Nanti kita nyebutinnya sejam nih. Nyebutinnya mungkin sejam. dalam setahun kita nggak ke 100 negara ya. Jadi yang umum misalnya seperti dolar, seperti itu pasti ada gitu ya Mbak Citra ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, treasury sendiri kan mungkin kaitannya erat juga dengan saham ya, Ya, Mbak ya. Citra. Apakah memang salah satu kerjaannya nih, tanda kutip nih, mantengin aja nih pergerakan sahamnya gimana, kurs dolar seperti apa gitu. Apa itu mungkin menjadi salah satu bagian dari pekerjaan di treasury mungkin? Oke. Jadi menarik pertanyaannya, bagus banget. Saham, karena sekarang lagi heboh ya. Nah, bank itu tidak diperbolehkan bertransaksi saham. Itulah baik. sebabnya treasury di bank syariah ataupun di bank konvensional sama. Kita tidak boleh melakukan transaksi tersebut. Yang kita bisa transaksikan tadi forex salah satunya. Yang kedua, produk unggulan kita itu sukuk. Nah, mungkin sukuk teman-teman udah tahu nih, sukuk itu macem-macem. Salah satunya yang terkenal banget tuh sukuk retail. Bukan sukro ya, kalau sukro tuh enak dong dimakan ya. Bener. Sukri namanya, sukuk retail. Sekarang yang seri 16, Bang Muamalat juga jadi agennya. Nah, itu salah satu produk unggulan kita juga gitu ya. Kalau ditanya mantengin nggak? Ya mantengin. Pasti ya. Erlina udah pernah main kan ya ke treasury ya. Jadi teman-teman nanti mungkin kapan-kapan kita bisa lihat ya. Layar di treasury itu banyak banget. Jadi kita ada harus ngelihatin pergerakannya USD. Mungkin room tour ya nanti semua mata uang gitu kan kita lihatin. Kemudian pergerakannya suku bunga di Amerika, suku bunga di Indonesia gitu ya. Dan tadi sukuk-sukuk itu dilihatin juga. Dan tentunya saham pun kita juga ngelihat, tapi bukan bertransaksi. Hanya melihat ini mau kemana sih gitu ya. Secara umum itu ekonomi mau kemana. Nah, itu yang perlu kita lihat juga. Tentunya orang-orang treasury juga harus bisa menganalisa pergerakan-pergerakan dari mata uang tadi, dan juga fixed income atau sukuk tadi gitu ya, bergeraknya mau kemana. Sekarang yang lagi heboh kan perang Rusia Ukraina nih. Begitu denger berita X, ini geraknya kemana? Ke atas apa ke bawah gitu. Itu yang kita pantengin. Kalau ditanya mantenginnya ya, itu yang kita pantengin. Karena nanti akan berpengaruh dengan produk treasury di Bank Muamalat juga ya Mbak Citra ya. Betul tentunya. Baik. Nah, terakhir nih Mbak Citra, mungkin dari yang sudah disampaikan tadi, khususnya BMers yang masih Gen Z nih, yang ingin berkarir, mungkin sepertinya ini menarik nih, mengelola harta karun di bank, yaitu di treasury. Ada nggak nih kira-kira
saran gitu, mungkin gimana sih caranya biar nanti berkarir di treasury, apa yang harus disiapkan, hal-hal penting seperti apa gitu kalau mereka mau coba terjun ke dunia treasury ini. Bagus banget. Ya, saya senang banget kalau ada anak muda gitu ya yang semangat. Saya juga masih muda sih sebenarnya. Anak muda yang semangat buat belajar treasury. Kenapa? Karena treasury ini once kita masuk ke treasury sebenarnya bisa diterapkan di banyak tempat. Ketika kita sudah tahu analisa apa yang dipakai gitu ya, kita bisa pakai untuk yang lainnya. Gitu. Apa aja sih yang dibutuhkan, skill apa aja yang dibutuhkan gitu. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan analisa. Jadi harus belajar menganalisa apa yang terjadi secara global gitu ya, seluruh dunia itu ada apa kejadiannya. Kemudian secara Indonesianya seperti apa. Nah, mungkin nanti masuk lagi ke industri. Nah, itu kemampuan untuk menganalisa itu penting banget di treasury. Kemudian logika harus bisa istilahnya main lah ya logikanya gitu ya, logikanya main gitu. Jadi ketika ada ini harus bagaimana bertindak cepat gitu. Dan mungkin yang skill yang harus diasah adalah kecepatan membuat keputusan. Karena di treasury itu semuanya berdasarkan detik, cepat ya. Bergerak sangat cepat. Setiap detik itu adalah uang. Sudah ada uang, jadi decision itu penting banget dan harus cepat gitu ya. Kalau salah kita harus ngapain gitu ya. Kalau benar kita harus ngapain, itu harus cepat. Tidak bisa mikir lama-lama gitu ya. Itu skill yang harus diasah terus-menerus ketika kita nanti pengen terjun ke treasury, benar. Gitu. Jadi analisa gitu ya, kecepatan memutuskan sesuatu itu penting banget di treasury. Nah, itu tadi ya BMers ya, kalau misalnya kalian merasa kemampuan saya sepertinya cocok di treasury, boleh nih. Mungkin ada tambahan dari Mbak Citra terkait dengan treasury ini, mungkin ada lowongan yang ingin disampaikan, siapa tahu yang sedang mendengarkan nih. Betul. Kebetulan sedang mau coba juga di treasury. Wah, seneng banget nih ditawarin kayak gini sama Mbak Erlina ya. Jadi memang Bank Muamalat nih sekarang kan pemegang saham terbesarnya gitu, pemegang saham utamanya adalah BPKH. Tentunya sebagai anak perusahaannya BPKH, kita mau berkembang. Oleh karena itu kebutuhan untuk orang-orang yang suka tantangan, orang-orang yang mau berpikir cepat, suka tantangan gitu ya, jantungnya kuat, kita lagi nyari gitu ya orang-orang yang seperti itu. Gitu, kita lagi nyari orang-orang yang seperti itu, yang mau melakukan sesuatu yang baru gitu ya, belajar sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang baru, dan siap menerima tantangan. Jadi kalau challenging nih pas sekali nih, ya, apalagi daya analisanya juga bagus, logika berpikirnya juga oke, dan mampu mengambil keputusan secara tepat ya. Mungkin bisa untuk lowongan ini nanti bisa informasinya bisa dilihat di mana ya mungkin Mbak Citra jika ingin tertarik gitu BMers mungkin? Iya, benar-benar banget. Kita ada Instagram Maple Muamalat ya. Maple Muamalat, betul. Kita ada share di situ, kemudian ada juga share di LinkedIn, LinkedIn, kemudian Maple Muamalat, tentunya di situ ada tertera ya kemana harus ngirimnya gitu ya. Nanti akan dibantu sama tim rekrutmen kita. Baik. Oke, kalau gitu nanti kita akan kasih linknya ya, Instagramnya di description box. Jadi yang tertarik bisa langsung ke Maple Muamalat, dan di situ ada tata caranya gitu ya Mbak Citra ya. Betul. Oke, Mbak Citra, terima kasih banyak loh sudah berbagi mengenai treasury di sesi podcast Muamalat Talk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat dan juga bisa diterapkan nih oleh BMers di luar sana yang mau mencoba untuk masuk ke bidang treasury ya Mbak Citra ya. Oke, kalau gitu saya Erlina dan Citra, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.